Saya ngerti apa yang ada di pikiran kalian waktu lihat judul video ini. Harley Davidson itu kan biasanya bikin motor cruiser V-twin, berat, low RPM, torsi tinggi, horsepower rendah. Ya nggak mungkin lah mereka bisa ikutan balap GP. Tapi hold on a second. Lah, ini di Wikipedia kok HD pernah ikutan GP 250 ya? Juara pula. Iya, judul video ini memang 100% akurat. Tapi cara Harley Davidson merebut gelar juara dari kompetitor di era 70-an, nah itu yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi kalian. Awal mula keikutsertaan Harley Davidson di dunia balap GP itu bisa kita lacak dari negara ini. Ya, Italia, negeri yang gak pernah kehabisan stok motor, sekaligus juga pebalapnya. Dan kalau mau dilacak lebih spesifik, semuanya berasal dari pabrikan sepeda motor bernama Aermacchi. Seperti tetangga mereka Piaggio sama MV Agusta, Aermacchi ini juga pabrikan motor yang asalnya itu dari dunia penerbangan. Pada masa Perang Dunia Pertama sampai Kedua, Aermacchi jadi salah satu penyuplai pesawat terbesar buat militer Italia. Tapi beda cerita dari Piaggio sama MV Agusta, Aermacchi ini nggak sehebat Piaggio yang jualan Vespanya jadi yang terbesar di Italia. Dan sedihnya, di dunia balap, mereka juga nggak bisa sehebat MV Agusta yang membungkam merek Jepang di balap era 60-an. Jualan memble, balapan juga biasa aja. So, bisa ketebak endingnya bakal kayak gimana. Mereka kesulitan secara finansial. Nah, dari sinilah pembahasan kita pindah ke kubu Harley Davidson. Di era 60-an, Harley Davidson adalah pabrikan moge tersukses di Amerika. Motor mereka yang terkenal berukuran gede, bermesin gede, bertorsi gede, dan punya fanbase fanatik yang juga gede, sukses memikat konsumen. Status mereka yang sebagai pabrikan domestik juga mendukung hal tersebut. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran Harley. Pabrikan Jepang kayak Honda sama Yamaha itu datang ke Amerika dengan modal motor berkapasitas kecil, tapi tipenya beragam. Dan brand dari luar Amerika ini justru sukses menggait konsumen, khususnya yang generasi muda. Karena nggak mau ketinggalan hype trend, di awal era 60-an, Harley Davidson datang ke Italia untuk mengakuisisi 50% dari kepemilikan merek Aermacchi. Ini ditujukan untuk mencomot semua teknologi yang dimiliki Aermacchi untuk memproduksi motor kecil, kemudian dikopi, terus dibawa ke pasar Amerika. Tapi karena produk Aermacchi punya kualitas yang lebih tinggi dari bayangan Uncle Harley, mereka kemudian ambil jalan alternatif impor motor Aermacchi ke Amerika, terus di-branding dengan nama Harley Davidson. Produk pertama hasil kolaborasi tersebut adalah Harley Davidson Sprint, motor sport mungil bermesin 250 cc 4 tak dengan mesinnya yang unik karena tipenya selonjoran. Tapi belum sempat unjuk gigi, tensi perang dingin alias perang ideologi antara Amerika lawan Uni Soviet itu semakin memanas. Saking panasnya, gak ada angin, gak ada hujan, percikan apinya sampai mendarat ke Vietnam, yang nantinya berujung fase kedua perang Vietnam. Momen yang anehnya, kebetulan atau enggak, berbarengan sama tragedi G30S di Indonesia. Lebih dari 200.000 prajurit muda Amerika diterbangkan ke Vietnam tahun 65, yang kemudian meningkat sampai jutaan tentara dan marinir. Ini membuat pasar sepeda motor domestik Amerika langsung lesu, dan otomatis membuat kepemilikan Harley Davidson jatuh ke grup raksasa American Machine and Foundry atau AMF. Setelah perang mereda tahun 70 dan banyak prajurit yang pulang ke Amerika, penjualan motor berkapasitas kecil kembali meningkat. Melihat peluang tersebut, AMF kemudian mengakuisisi Aermacchi secara penuh sebagai produsen motor berkapasitas kecil milik Harley Davidson. Bukan cuma dari sisi motor produksi doang, AMF juga mencaplok divisi balap Aermacchi. Kemudian kasih tambahan modal buat biaya development motor balap terbaru, kasih livery warna oranye ala motor balap Harley Davidson klasik, copot label Aermacchi, kemudian masuk sebagai kontestan balap World GP musim 73 dengan nama tim Harley Davidson. Sebelum pakai nama Harley, sebenarnya prestasi balap tim Aermacchi itu sudah tergolong bagus. Bareng talenta muda bernama Renzo Pasolini, mereka hampir bisa mencapai target titel juara dunia di musim 72. Meskipun di kelas 250cc waktu itu lawannya ya cuma Yamaha doang. Baik yang ada dukungan factory ataupun tim private yang ngulik motornya sendiri. Kalau nggak ada bantuan budget dari Harley Davidson, balapan GP 250 musim 72 itu mungkin malah lebih cocok dibilang one make race-nya Yamaha ya.
Lah wong motor yang kencengnya itu Yamaha semua, mulai yang pakai TD3 sampai YZR 250 Factory-nya Jarno Saarinen. So, ketika Harley mengambil alih air maci secara total, harapan mereka buat bisa mengalahkan Yamaha di kelas ini jadi semakin besar. Karena mulai musim 73, balap GP 250 itu bukan lagi cerita David versus Goliath. Berkat sokongan finansial dari Harley, perebutan juara dunia GP 250 musim 73, game on. Terus gimana dengan motornya sendiri? Nah, Harley Davidson juga nggak kalah dari sisi ini. Didesain sama Chief Engineer Air Maci William Soncini sejak awal tahun 70, motor yang secara resmi bernama Harley Davidson RR250 ini pakai konsep motor 2 tak twin cylinder dengan durability tinggi dan gampang buat direparasi. Basic mesinnya nyomot dari Cross 125cc Air Maci ala De Oro yang blok mesinnya dilakban jadi satu buat bikin kapasitasnya jadi 250cc. Kemudian buat meningkatkan durability alias daya tahan mesin, jeroan Harley RR250 ini mencomot seabrek part dari motor balap komersil Yamaha waktu itu, TD3, yang sudah dikenal luas di kancah balap 1/4 liter. Maklum, di era tadi divisi balap Air Maci belum disokong finansial sama Uncle Harley. Jadi William Soncini dipaksa buat ngirit biaya sama waktu development. Otomatis part motor balap merek lain jadi jalan pintas mereka buat bisa kompetitif di dunia balap. Meskipun William Soncini meracik mesin ini dengan konsep durable dan easy to repair, tapi output power mesinnya justru nggak bisa dianggap remeh. Ya, dengan modal piston, stang, sama bearing dari Yamaha, Harley RR250 ini mampu menghasilkan output maksimum sampai 49 horsepower, alias klaim tenaga yang bukan cuma lebih gede dari Yamaha TD series, tapi bahkan lebih gede dari motor balap generasi baru Yamaha TZ250. Satu-satunya yang bisa mengalahkan klaim power RR250 ini mungkin cuma YZR 250 0W17 kepunyaannya Jarno Saarinen di tim Factory. Nah, selain motor bernama RR250, tim Harley Davidson sebenarnya masih punya senjata andalan lain bernama Renzo Pasolini. Ya, doi inilah yang hampir bisa mengalahkan Jarno Saarinen di musim sebelumnya dengan selisih cuma 1 poin doang. Rider super alien yang sering dijuluki sebagai anti-hero-nya Giacomo Agostini karena usianya yang masih muda dan skill balapnya yang nyentrik. Tragisnya, belum sempat menunjukkan performa terbaik RR250, Renzo Pasolini tutup usia setelah mengalami crash mengerikan di sirkuit Monza, Italia. Dan di insiden tersebut, Jarno Saarinen yang jadi kompetitor kuat Pasolini juga menjadi korban dan tutup usia. Insiden yang sampai saat ini disebut sebagai tragedi paling kelam dalam sejarah balap Grand Prix. Atas kejadian ini, tim Factory Yamaha memberikan penghormatan dengan menghentikan semua aktivitas balap 1 musim penuh. Sementara Harley Davidson memilih untuk tidak mencari pengganti Pasolini dan hanya mengandalkan rider kedua mereka, Michel Ruggeri. Move on ke musim 74, tim Harley Davidson datang dengan amunisi baru. Pertama, mereka punya spek mesin baru buat RR250 dengan pendinginan radiator alias liquid cooling. Dengan pendinginan tambahan ini, engineer Air Maci dengan arahan dari Dr. Sandro Colombo di Italia kembali bisa mengekstrak 9 horsepower tambahan dibanding versi sebelumnya, sehingga sekarang klaim tenaganya jadi 58 horsepower. Sementara buat menghandle kenaikan power tadi, Harley RR250 ini juga sudah mendapat upgrade rem cakram unik dari Campagnolo Italia yang bentuknya ngumpet di belakang tromol gini. Kedua, tim Harley Davidson juga mendapatkan talenta rider muda baru yang bernama Walter Villa. Pria asal Emilia Romagna ini kesulitan buat dapet tim di kelas GP 250 dan langsung dikontrak sama tim Harley Davidson sebagai pengganti mendiang Pasolini. Dengan upgrade mesin baru, Walter Villa langsung gaspol di musim 74, memenangkan race kedua di sirkuit Imola yang menggantikan Monza. Dan berikutnya, pria yang dijuluki sebagai Niki Laudanya di dunia balap motor sama Enzo Ferrari ini juga memenangkan race di Titiasen, Imatra, Brno, plus 1 podium runner-up lainnya di GP Swedia. Capaian 4 juara seri dan 1 runner-up ini sudah cukup buat Walter Villa meraih titel juara dunia GP 250 di musim 74. Alias, iya, judul video ini nggak bohong kan? Karena ini nih juara dunia pertama buat Harley Davidson di balapan road racing alias World GP alias balapan yang jauh banget dari image motor Harley Davidson yang asli. Atas pencapaian masif ini, Harley Davidson sempat menjual replika balap RR250 secara eksklusif sejak akhir musim 74 sebagai penghormatan untuk effort divisi balap mereka di kejuaraan World GP. Motor ini tetap pakai livery oranye kebanggaan Harley dan diproduksi langsung via pabrik Air Maci di Italia. Nggak ada rilis resmi
nih berapa unit replika yang dijual, tapi dari beberapa sumber nggak sampai 100 unit yang diproduksi, dan sekarang jadi salah satu motor yang paling diincar sama kolektor. Tapi titel di musim 74 ini bukan satu-satunya yang dicapai sama Uncle Harley. Di musim 75, Walter Villa bahkan lebih gokil lagi ngejokiin RR250. Di musim ini, Doi memenangkan 5 balapan dan 1 podium lain, meninggalkan lawan di kelas 250cc untuk titel juara dunia yang kedua secara beruntun. Tapi pencapaian terbesar Harley Davidson di balapan GP baru datang di musim 1976. Ya, di musim ini, konsep Harley Davidson RR350 alias RR250 yang di-bore up jadi 347cc juga makin beringas di kelas GP 350. Perubahan yang kelihatan di dua motor ini adalah twin shock Marzocchi baru yang langsung dapat approval dari Walter Villa. Sementara sasisnya sekarang pakai bikinan Bimota. Ya, Bimota ini yang saya maksud. Dengan ubahan baru plus basic motor yang durable sama kenceng, Walter Villa sukses memenangkan 7 race di kelas 250 dan 4 race di kelas GP 350. Ini sudah cukup buat bikin Walter Villa dan tim Harley Davidson menyapu double juara dunia di 2 kelas sekaligus dalam satu musim, juara dunia GP 250 dan GP 350. Ini membuat Harley Davidson tercatat mampu meraih 4 titel juara dunia dalam kurun waktu 3 musim doang. Sebuah pencapaian gemilang yang sebelumnya mungkin nggak pernah terfikirkan sama engineer dan kru tim Air Machi, apalagi Harley Davidson. Sayangnya, memasuki musim 77, kondisi mulai nggak bersahabat lagi buat duo Harley sama Air Machi. Di pasar Amerika, selain penjualan yang terus memburuk setelah diakuisisi AMF, Harley Davidson juga terus mendapatkan tekanan dari moge terbaru Jepang yang rilis kayak kacang goreng setelah kehadiran Honda CB750. Ini artinya, Harley Davidson dipaksa buat ngirit sejadi-jadinya. Dan kayak yang sudah berulang kali kejadian, Suzuki sama Kawasaki, divisi balap menjadi yang paling terdampak efeknya. Harley dipaksa buat mengurangi budget buat program balap GP, yang berarti pengembangan RR250 sama RR350 menjadi terhambat. Tapi kondisi ini nggak bikin down Walter Villa. Dengan Harley RR250 yang praktis tanpa ubahan apapun, Doi tetap bisa menang 3 kali plus 1 runner-up di kelas GP 250. Yang lebih membahagiakan buat tim Amerika Italia ini, rider anyar mereka Franco Uncini memenangkan 2 race lainnya. Tapi bahkan dengan pencapaian tadi, duo Villa sama Uncini justru masih kalah dari Mario Lega di tim Morbidelli yang secara spektakuler keluar sebagai juara dunia GP 250 musim 77 meski cuma mengoleksi 1 juara seri doang. Musim selanjutnya jadi catatan game over buat Harley Davidson. Franco Uncini jadi orang pertama yang pindah ke kubu Yamaha di musim 78 dan nantinya jadi juara dunia GP 500 bareng Suzuki. Sementara itu, dengan matangnya konsep Kawasaki KR250 dan makin menjamurnya rider private Yamaha TZ250, bikin Walter Villa kesusahan geber RR250 yang tanpa pengembangan dalam 2 musim terakhir. Podium di Spa menjadi tanda perpisahan Walter Villa yang di musim selanjutnya berpaling ke kubu Yamaha. Sementara itu di markas pusat Harley Davidson, kondisi internal AMF yang semakin kritis membuat Harley harus melepaskan kepemilikan Air Machi dan balik lagi fokus ke chrome sama opsi custom buat motor cruisernya. Sementara peran mereka di balapan GP digantikan sama Kagifa yang mengambil alih kepemilikan Air Machi. Ini nih momen yang nantinya mengubah bagaimana pandangan orang terhadap Harley Davidson. Kagifa meneruskan kultur balap Air Machi dan menjadi salah satu brand balap yang terkemuka di era 90-an. Sementara Harley Davidson, mereka memutuskan fokus ke motor cruiser andalannya di pasar Amerika Serikat, seperti yang kita kenal sekarang.